Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Dan selanjutnya kita akan memasuki pada bab 5, yaitu mengungkapkan kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Nah, pada bab ini kalian akan memperdalam beberapa hal yang telah kalian pelajari sebelumnya. Kalian kembali akan mempelajari tentang bagaimana menemukan fakta, fiksi, opini, asumsi, tentang teks narasi dan informasi. Selain itu, kalian juga akan mempelajari bagaimana menimbang keakuratan data pada sebuah teks sambil menandai kosakata baru. Nah, nanti saya akan fotokan ya tentang filosofi di balik kelezatan rendang. Nah, mari mengungkapkan kekaguman terhadap kearifan lokal Indonesia melalui lisan dan tulisan. Indonesia adalah surganya kearifan lokal ya, termasuk di dalam hal kuliner. Hal ini menarik untuk dibahas pada bab 5 ini. Apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal ialah suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui berbagai pengalaman, sehingga dimanfaatkan dalam kehidupan sesuai dengan kondisi alam setempat. Contohnya, berkembangnya masakan di suatu daerah tidak terlepas dari pengalaman masyarakat lokal mengelola bahan-bahan makanan yang disediakan alam setempat. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi. Ada kearifan lokal yang disampaikan melalui lisan dari mulut ke mulut, seperti cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Karena itu muncul istilah sastra lisan. Tema kearifan lokal akan menjadi sarana untuk mengantarkan pembelajaran pada bab 5 ini ya. Nah, kemudian selanjutnya A. Menemukan fakta dan fiksi, opini serta asumsi dalam teks narasi dan informasi. Pembelajaran pada kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita pada bab sebelumnya. Untuk memulai pembelajaran pada bagian ini, kalian akan disuguhi sebuah cerita pendek bertema kuliner Nusantara. Cerpen ini sangat saraf dengan pesan tentang kearifan lokal dan nilai-nilai kehidupan masa lalu yang sudah dilupakan pada kehidupan modern. Nah, nanti saya akan memfotokan, silahkan kalian baca tentang cerpen yang judulnya Rendang Buatan Ibu. Saya akan fotokan ya, silahkan kalian baca. Nah, jika sudah membaca, jika dinilai dengan bintang 1 sampai dengan 5, berapa bintang ya kalian berikan untuk cerpen Rendang Buatan Ibu? Cerpen tersebut mengangkat tema kearifan lokal yang disajikan secara unik, menarik sekaligus berkesan. Dari segi isi cerita, cerpen Rendang Buatan Ibu termasuk ke dalam genre fikserialitas ya. Fikserialitas adalah cerita rekaan yang menampilkan peristiwa nyata atau sangat mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis fiksi realitas memang kerap mendapatkan ide dari dinamika kehidupan anak manusia. Jadi fiksi realitas berbeda ya dengan fiksi fantasi dan fiksi sains yang menampilkan imajinasi tingkat tinggi, sehingga tokoh atau peristiwa sejenis tidak mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beda ya antara fiksi realitas dengan fiksi fantasi atau fiksi sains. Nah, cerita-cerita kepahlawanan superhero misalnya, contoh cerita fiksi fantasi dan fiksi sains begitu. Kemudian nanti saya akan juga memfotokan ya tentang fakta dan fiksi. Jadi kalian baca apa itu fakta dan apa itu fiksi. Jadi dan juga saya akan memfotokan fakta fiksi dalam cerpen tadi yang judulnya Rendang Buatan Ibu ya. Jadi
fiksi atau khayalan di dalam fiksi realitas memang mungkin terjadi ya pada kehidupan nyata. Tokoh-tokoh yang dihadirkan dengan perwatakannya mirip dengan tokoh-tokoh dunia nyata. Begitupun peristiwa yang disajikan memang pernah terjadi di kehidupan nyata. Itulah yang menjadi ide seorang penulis untuk merangkai cerita. Karena itu, demi menghindarkan penyamaan tokoh, tempat, dan peristiwa dalam karya fiksi, penulis membuat sebuah penafian. Penafian dalam bahasa Inggris disebut dengan disclaimer. Jadi isi penafian adalah penyangkalan penulis terhadap cerita. Nah, berikut ini contohnya, nanti saya akan fotokan juga ya, silahkan kalian baca. Penafian perlu dibuat agar penulis tidak mendapatkan tuntutan secara hukum ya, karena menyajikan fakta cerita orang lain yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, memasukkan fakta sejarah ke dalam cerita, penulis juga perlu berhati-hati untuk meriset fakta-fakta sejarah sebenarnya agar tidak menyimpang dari kenyataan. Nah, pembelajaran dengan membaca cermat artikel non-fiksi berikut ini. Nah, nanti saya akan fotokan juga tentang artikel yang mengandung fakta, opini, dan asumsi yang judulnya menjelajahi sejarah kuliner Nusantara. Silahkan kalian baca. Nanti kalian akan menemukan fakta, opininya, dan asumsinya. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yang kedua atau B, menyelisik akurasi data pada teks tentang kearifan lokal. Apa sih yang dimaksud dengan menyelisik akurasi data pada teks tentang kearifan lokal? Yaitu memeriksa atau mengecek apakah informasi dalam teks tentang kearifan lokal itu benar dan sesuai fakta. Menyelisik itu artinya meneliti atau memeriksa dengan teliti. Akurasi data artinya ketepatan atau kebenaran informasi teks tentang kearifan lokal, yaitu tulisan yang membahas tradisi, budaya, atau kebiasaan masyarakat setempat. Jadi maksudnya mengecek kebenaran informasi yang ditulis tentang tradisi atau budaya suatu daerah agar tidak salah atau menyesatkan. Jadi agar tidak salah dan tidak menyesatkan. Jadi diteliti apakah benar nih, itu supaya agar tidak salah, begitu ya. Sekali lagi kalian akan mempelajari tentang penyajian data yang akurat baik berupa visual atau teks dalam sebuah teks transformasional sebagai tahap selanjutnya. Nah, di sini informasi tentang filosofi rendang tadi. Filosofi maknanya sama dengan filsafat ya. Adapun filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi filosofi rendang artinya hal yang berhubungan dengan pengetahuan atau penyelidikan ya tentang hakikat, sebab, dan asal masakan rendang. Jadi nanti informasi tentang filosofi rendang dalam infografik tersebut termasuk ke dalam jenis informasi sekunder. Nanti saya akan memberikan fotonya, yaitu yang dimaksud dengan informasi primer, informasi sekunder, informasi tersier. Dan nanti kalian akan baca tentang sejarah rendang, filosofi maknanya bagi masyarakat Minangkabau. Nanti saya akan juga memfotokan. Jadi sejarah rendang dan filosofi maknanya bagi masyarakat Minangkabau, apakah terdapat informasi yang bias terkait dengan filosofi rendang tersebut ya. Nah, kalian baca ya nanti ya, di sana saya akan memfotokan tentang sejarah rendang, karena kan artinya menyelisik, mengecek kebenaran. Nah, seperti apa, benar apa tidak misalnya. Nah, untuk selanjutnya tugasnya kalian untuk minggu ini membuat tulisan sebuah artikel. Jadi tulislah sebuah artikel tentang kuliner tradisional Indonesia dengan bahasa kalian. Masukkan unsur fakta, opini, dan asumsi ke dalam artikel tersebut. Boleh saja mencari di internet ya, karena banyak yang membahas di internet ada kearifan lokal. Boleh.
kalian tulis. Kemudian jangan lupa untuk dibaca-baca yang telah saya berikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan. Bila ada pertanyaan nanti tanyakan kepada saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai berjumpa lagi nanti di pembelajaran berikutnya.